Ekspresi kecintaan saya sama abah saya Batur itu kan kadang-kadang disalahpahami ya. Wah itu namanya fanatik terus. Sama dengan si Novel itu. Novel itu maunya kan dengan Habib Anies. Enggak ada yang lain. Dia malah pernah dimarahi sama Habib Anies. Saya nggak perlu ke Yaman kemana. Habib Anies sudah selesai. Lebih dari Yaman gitu kan. Ya saya paham. Karena Novel itu kan teman juga. Sejak muda lah sama-sama nulis di koran macam-macam. Sama-sama suka nulis di koran toh, di Novel sama saya. Juga suka musik sama dengan saya. Ada anak saya itu masih kasidahnya Guru Fahmi ya. Ada improv macam-macam itu Pak, dicek kita Pak Guru pernah melakukan itu enggak? Kayaknya enggak pernah enggak itu. Ini bukan dari nada Abah Guru, tapi isti itu tidak terjadi di sekumpul di Raudhah. Kalau di luar enggak apa-apa, kalau di Raudhah kayaknya belum pernah dan kayaknya mungkin Guru Fahmi juga enggak akan melakukan itu. Nah pembahasan tentang majelis musik itu kan agak panjang lebar kan Imam Al-Ghazali, dan saya percaya penuh dengan kaidah-kaidahnya Imam Al-Ghazali bahwa majelis musik itu syarat-syaratnya begini, nadanya begini. Makanya saya berani bilang ya nadanya Abah Guru itu kan nada yang diberikan Rasulullah. Makanya saya nggak berani bikin lagu sendiri. Ini sudah yang ngasih itu Rasulullah sih, nggak ada yang lain. Dan kesaksian nanti kan kesaksian Habib-Habib dari Yaman kan mengatakan hal yang sama. Jujur aja dikira kan misalnya saudara-saudara ini ngira saya itu suka hall. Hall itu saya datang ke Abah Guru. Belum pernah guru saya bikin hall bapaknya, misalnya malam Ahad gitu. Saya mesti datangnya itu malam Sabtu atau malam Jumat. Dan guru saya itu paham bahwa saya itu tidak suka kerumunan massa. Jadi beliau bilang, kamu datang sekarang, karena kamu besok pasti nggak datang seperti biasanya. Dan maklum gitu. Saya itu datang hall itu hanya untuk Abah Guru. Ya karena ada sesuatu gitu loh, ada sesuatu. Mungkin karena masa lalu ya, mungkin sampean kan tidak tahu kalau saya itu dulu pernah ateis, pernah Katolik, pernah Hindu kan itu lah, pernah Konghucu, perjalanan juga gitu. Ya, gara-gara anak-anak Yayan itulah sanggar apa itu? Bukan Yayan itu, SK itulah Pusat Komunis Indonesia. Iya gitu. Jadi pergolakan pemikiran gitu. Dan saya melihat itu, salah seorang tokoh ateis yang bahkan Gus Dur pun tidak berani menasehati, ngomong agama soal agama sama dia itu nggak berani, mesti diledekin sama dia. Gus Dur, ya Aminah nggak berani. Tapi dia sekarang itu menjadi pecinta maulid, menjadi pecinta ubah wali, hanya gara-gara pel Abah Guru. Bayangkan. Karena dia agama sudah katam lah dari secara rasional. Jadi dia yang kemarin dobrak rumahnya di Jakarta sama Jokowi itu. Iya. Dia agama itu candu racun. Ki Hamam itu yang tukang debat aja nggak berani ngomong agama sama di depan dia, karena dibantah pasti kalah. Canggih banget. Dengar Abah Guru baca Yahil Baitin Nabi jatuh. Jadi itu sudah di atas rasionalitas Abah Guru. Rasionalitas itu hanya breakdown, jadi breakdown itu apa ya bahasanya? Jadi hanya rinciannya. Bagaimana dulu Rasulullah itu menerima wahyu, itu kan harus di breakdown menjadi penjelasan-penjelasan hadis macam-macam. Hadis pun kadang-kadang masih harus di breakdown dengan penjelasan ulama. Dan ada Abah Guru itu memang istimewa. Makanya saya yakin butuh waktu 700 tahun untuk diperbarui lah. Masalah Abah Guru itu kira-kira 700 tahun. Sampai kira 700 tahun enggak kan ada nada yang turun lagi. Di sini itu misalnya musik ya, sampai anak saya itu kan sukanya ya kalau musik pop ya mungkin Queen, yang kafir banget itu ya, nadanya kan luar biasa ya.
Queen. Kalau Indonesia ya agak-agak dikit itu mungkin Krisya itu ya. Nah, Dani ya agak dikit-dikit lah. Rhoma Irama 1-2 lagu. Terus mungkin Guns N' Roses barang itu kan luar biasa ekspor nadanya. Ya semuanya kalah di depan. Kalau dibandingkan Abah dulu udah di sini nggak ada apa-apanya. Mungkin kalau musik sufi itu ya Nusrat Fateh Ali Khan dan Pak Parisan. Nah, Abah Guru itu hanya dengan rebana, yang sebenarnya rebana itu kan cukup 3-4 pokoknya. Tapi menghabisi semua konser yang alat musiknya bisa ratusan di telinga saya gitu loh. Nah kebetulan memang ada apa ya, pembenaran justifikasinya itu kalau karena saya kenal Abah Guru itu kan karena Abiyadin yang sudah diposting sama Bang Dari ya. Jadi bagi saya itu ya guru sepupu itu semesta, karena awal dari ibadah itu sholawat, akhir ibadah itu sholawat, tengahnya juga sholawat. Dan saya belajar sholawat itu dengan guru. Gitu. Jadi kalau membahas Abah Guru itu ya kira-kira semua umat membahas itu ya 700 tahun itu baru katam. Makin lama nanti akan makin banyak. Makanya tadi itu ada Ibnu nulis tentang apa itu keajaiban Abah Guru. Ya harus terus ditulis. Kita eksplor terus siapa Abah Guru. Nah kadang-kadang kan orang itu salah paham dengan Abah Guru, pembawaannya yang kadang-kadang melebihi John Tralala kan gitu kan. Saya itu kan dulu protes sama Abuya itu. Suruh belajar sama guru sekumpul. Kalau bilangnya beliau itu Zaini Wali Kutub, bilangnya begitu. Zaini Wali Kutub Kalimantan. Tapi saya nggak akan bisa ketemu ketika sang kutub ini belum pindah tempat, belum bapak. Itu kan saya ini apa-apaan. Dan ketika Abuya itu bilang seperti itu masih ada waktu kira-kira 3 tahun Abah Guru itu masih masih di dunia ini jasad. Ini nggak bisa ketemu. Adik saya tinggal di Kalimantan udah ngajakin batal terus. Malah adik saya satu pesawat sama Abah Guru. Adik saya yang paling kecil. Tetapi kelak kemudian hari saya mensyukuri karena Abuya itu bilang, kowe ketemu Zaini Wali Kutub sesok Zaini Wali Kutub itu wis pindah. Kamu akan ketemu kalau Zaini Wali Kutub itu sudah pindah tempat, sudah wafat, baru ketemu. Ternyata di sini banyak, kalau di Jawa itu kan kiai kan rasional, di luar habaib loh. Rasional kok anunya lah. Pendekatannya semua harus ilmiah macam-macam lah. Semua harus ini loh, kitabnya di sini. Ada beberapa saya tanya, pernah ketemu apa sih? Dan gagal melihat pesonanya. Gimana? Itu pernah ketemu waktu di sekumpul yang melegenda? Ya pernah. Menurut sampean tuh, ya ulama tuh, ya gimana? Anu kesan? Ya ulama sebagaimana ulama biasa, ya santrinya banyak, masanya banyak. Malah gitu aja. Ya lucu, malah gitu yang diceritakan. Ya karena Abah Guru itu kan kalau ketemu orang kan itu biasa banget. Nah orang Banjar itu tertolong karena tradisi yang terus menerus bagaimana mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Nah di Jawa itu orang kita saling meledek tanya, ya. Ini gagal melihat Abah Guru. Jadi, sebagaimana matahari itu bisa dilihat dari jarak jauh. Kewalian seseorang itu harus jarak tertentu baru terlihat. Kalau terlalu dekat, ya silau, buta, gimana? Enggak ada apa-apa. Oh buta kok matanya. Itu dengan jarak tertentu kan itu. Sama dengan melihat lukisan dari dekat. Lukisannya gimana indah? Oh nggak kelihatan gelap. Karena harus ada jarak. Nah saya itu terlalu rasional, makanya nggak boleh ketemu langsung. Ketika jasad Abah Guru itu masih bersama kita, nggak boleh ketemu langsung sama Mbah Guru. Itu rahasia. Nanti saya akan membantah. Sekali membantah, jaraknya makin jauh, membantah lagi, makin jauh lagi, makin jauh lagi. Ya udah, ketemu.
Saudara. Saya disuruh melihat dari nadanya dulu karena pakai istimewa apa itu apa dari nada ini. Dan betul itu. Begitu Abia itu bilang berapa hari kemudian ada punya teman orang Banjar dapat kiriman fisiki apa dulu dengan pangan tersingkap kasihkan saya karena dia orang ini nggak tahu apa ini saya dapat kiriman ini untuk kiai aja saya loh ini yang dimaksud batin saya belum tahu nah batin itu kalau bilang itu berapa hari kemudian terjadi 3 hari apa 4 hari setelah nah saat itu saya dulu Sintu Duraka saya nggak suka saudara saya Pak Haji Hanafi itu kan suka ngundang Habib selawatan saya juga diundang kan nggak enak nah gitu lalu selawatan itu saya bayangkan saya jadi orang zaman dulu naik onta gitu kok nadanya kan gitu enggak gue banget ini kakrok dengan gitu aku dengan perbendaraan musikku yang sedemikian rupa di hadapan pada hal seperti itu menolak. Tapi begitu lihat VCD-nya, loh ini kan Sintu Duraka yang saya tidak suka kemarin kan, kok menjadi sangat indah kan gitu. Nah, dan sebelum itu saya enggak, ya di pondok ada sholawatan ibu saya kan, sholawatan dibaan itu, kalau terjadi saya nggak mau ikut. Ada di ban ya saya ngerokok ngobrol udah kan sholawatan kamu nggak menghormati Rasulullah ya menghormati tapi kok dengan cara seperti ini kayaknya saya malah merasa tidak menghormati kan karena penghormatan itu bagi saya ada syarat-syarat tertentu sama dengan misalnya kita ketemu ulama ketemu apa ya kan kita cium tangan nah itu saya belajar dan itu pun saya mengasih sahabat guru itu dalam banyak hal dibatasi juga sama Pak Wan tak ceritanya saya udah beli al-imdad gak banyak gitu mau tak praktekkan di sini semua wirid udah saya coba sendiri saya mulai dikit-dikit 3 bulan mulai sempurna nanti semua wirid di sini al-imdad terus sama Abang Guru didatangi terus kali-kali diketawain alah pian mau imdad-imdadan apa udah yang biasa aja ya udah ambil dikit-dikit boleh nanti santri sampeyan pada cemberut ternyata benar kalau saya praktekkan semua wirid imdad di sini untuk 5 waktu ya cemberut ini yang paling cemberut sebelah kanan sampeyan kayaknya ini ada yang mau istirahat nih tahan ya, kita pindah dulu ya makan dulu makan ke sini ya abang ya bentar lagi makan ini makan siang ini habis makan enggak apa-apa ya kok sama begadang ini dari malam beda oh ya Pak Pong makan tadi oh ya